Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar riset operasi tentang teori jaringan kerja. Baik, untuk pendahuluan kita bicara tentang proyek ya. Jadi proyek itu adalah suatu pekerjaan atau aktivitas yang mulai dikerjakan pada suatu saat dan direncanakan akan selesai pada suatu waktu yang telah ditetapkan. Jadi di suatu proyek itu sudah ditentukan waktunya, kapan selesainya. Kemudian proyek tidak hanya sekedar proyek fisik seperti pembangunan rumah, jembatan, dan seterusnya, namun juga dapat berupa non-fisik seperti training, proyek penelitian, dan seterusnya. Nah, untuk melaksanakan proyek ini, biasanya harus dilakukan berbagai kegiatan. Di antara kegiatan ini saling memiliki hubungan dan ketergantungan. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan dan biasanya berurutan seperti itu. Nah, untuk perencanaan dan pengawasan proyek ini dapat dilakukan suatu pendekatan model yang disebut dengan model jaringan kerja. Jadi model jaringan kerja ini mulai dikembangkan pada tahun 1956. Awalnya ada dua konsep, yaitu CPM, Critical Path Method, dan PET, ya, Program Evaluation and Review Technique. Nah, kemudian kedua konsep ini hampir sama, hanya beda pada cara memperkirakan waktu kejadian atau kegiatan. Untuk CPM ini penentuan waktu kegiatannya dengan anggapan deterministik, ya. Sedangkan untuk PET ini secara probabilistik dan digunakan untuk proyek di mana perkiraan waktunya itu tidak dapat diprediksi. Jadi PET itu probabilistik, yang CPM itu deterministik. Nah, selanjutnya dalam perbedaan ini semakin hari tidak dipermasalahkan lagi, sehingga kedua konsep ini sering disebut dengan proyek scheduling atau network planning atau analis jaringan kerja. Diagram network atau diagram jaringan kerja ini adalah merupakan suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara kegiatan satu, dua, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam suatu proyek. Nah, dalam diagram network ini ya dikenal dua istilah. Yang pertama ada aktivitas atau kegiatan. Ini merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan yang dilakukan. Aktivitas mengkonsumsi waktu dan sumber daya serta mempunyai waktu mulai dan waktu berakhir. Oke. Ini disebut dengan aktivitas. Ini biasanya disimbolkan oleh anak panah. Kemudian yang disebut dengan kejadian atau event. Ini menandai permulaan dan akhir dari suatu kegiatan. Nah, biasanya digambarkan dengan lingkaran atau nodes dan ada nomornya. Ya, jadi urut ada nomor kegiatan pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, dalam jaringan ini setiap aktivitas menghubungkan dua kejadian. Ya, ada dua kejadian dihubungkan oleh aktivitas. Sekarang kita masuk ke PET dan CPM. Rangka pemikiran PET dan CPM ini mengikuti 6 langkah dasar. Yang pertama, mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan-pecahan kerja. Yang kedua, membangun hubungan antar kegiatan. Ya, memutuskan kegiatan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana kegiatan yang dilakukan mengikuti kegiatan yang lain. Yang ketiga,
menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Yang keempat, menetapkan perkiraan waktu atau biaya untuk setiap kegiatan. Yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan yang telah dibuat. Kemudian yang enam, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Dalam penggambaran diagram jaringan, CPM menggunakan AOA. Apa itu AOA? Yaitu Activity on a Row, yang akan menggunakan alat panah sebagai simbol dalam kegiatan. Sedangkan PET menggunakan pendekatan AON, Activity on Mode. Nah, bedanya ini menggunakan lingkaran atau node sebagai simbol dari kegiatan. Pertimbangan ini disebabkan karena PET ini hanya mempertimbangkan waktu penyelesaian saja, sedangkan CPM ini menganalisis waktu dalam penyelesaian pekerjaan. Nah, ini digambarkan perbedaan dari AON dan AOA. Kalau AON, nah, yang sebelah kiri, di situ ada kegiatan A, kemudian disusul dengan kegiatan B dan kegiatan C. Jadi A ini datang sebelum B, kemudian B datang sebelum C. Kalau AOA, kegiatannya digambarkan dengan panah. Ya, seperti itu. Ini contoh yang B. Jadi A dan B keduanya diselesaikan terlebih dahulu sebelum C. Kalau digambarkan dengan AOA, menjadi seperti itu. Yang C, B dan C tidak dapat dimulai sebelum A-nya selesai dulu. Berarti A dikerjakan dahulu. Kalau yang ini AOA, A-nya dikerjakan dulu, kemudian bercabang ke kegiatan B dan C. Untuk yang D, ini contoh, C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B keduanya selesai. Gitu ya. Jadi dari A bisa C atau D, dan dari B bisa C atau D. Kalau digambarkan dengan AOA, jadi seperti itu. Untuk yang E, di situ dari A ke C, dan dari B selesai, kemudian menuju ke C atau D. Nah, artinya C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. Nah, D tidak dapat dimulai sebelum B-nya selesai. Nah, di sini kalau digambarkan dengan AOA, dia ada dummy activity di situ. Jadi dari B ke C, panah B ke panah C, dia ada dummy. Untuk F di situ contohnya B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai. Sedangkan D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Kalau digambarkan dengan AOA, dia juga ada dummy. Setelah kegiatan A, kemudian ada dummy activity ya untuk kegiatan C, seperti pada gambar tersebut. Ini adalah contoh-contoh dari activity di AON dan AOA. Kita pertama akan membahas tentang CPM. Teknik CPM ini menggambarkan suatu proyek dalam bentuk network ya, dengan komponen aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya.
Nah, agar teknik ini dapat diterapkan, suatu proyek harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan-pekerjaan dalam proyek harus menandai saat berakhirnya proyek. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan dapat dimulai, diakhiri, dan dilaksanakan secara terpisah dalam suatu rangkaian tertentu. Dan yang ketiga, pekerjaan-pekerjaan dapat diatur menurut suatu rangkaian waktu. Ini ciri-ciri dari CPM. Selain ciri-ciri tersebut, untuk membuat suatu network dengan benar, diperlukan sejumlah aturan. Nah, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap aktivitas atau pekerjaan ditunjukkan dengan suatu cabang tertentu. Antara suatu cabang dengan cabang yang lain hanya menunjukkan hubungan antara aktivitas suatu pekerjaan yang berbeda. Yang ketiga, bila sejumlah aktivitas berakhir pada suatu kejadian, maka kejadian ini tidak dapat dimulai sebelum sejumlah aktivitas yang berakhir pada kejadian ini selesai. Kemudian 4, ada aktivitas dummy. Ini digunakan untuk menggabungkan dua buah kejadian bila antara suatu kejadian dan kejadian yang mendahulunya tidak dihubungkan dengan suatu aktivitas tertentu. Nah, aktivitas dummy ini tidak mempunyai biaya maupun waktu. Setiap kejadian diberikan angka, ya. Yang kelima, sedangkan setiap aktivitas itu diberikan tanda huruf menurut kejadian awal dan kejadian-kejadian yang mengakhirinya. Kalau digambarkan seperti itu. Jadi ada kejadian A dan B. Kemudian ada aktivitas 1, 2, dan 3. Ini adalah contoh suatu proyek memiliki kegiatan sebagai berikut. Ada kegiatan A, B, C sampai dengan H, kemudian dideskripsikan kegiatan yang mendahului di setiap kegiatan. Nah, dan juga ada waktu dari setiap kegiatan. Itu satuan waktu 5, 3, dan seterusnya. Jadi kegiatan A waktunya 5, kegiatan B 3, dan seterusnya sampai kegiatan H di situ waktunya adalah 5. Nah, kita bisa menggambar networknya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi ada kegiatan A, B, dan C. Karena dia tidak ada yang mendahului, maka dia diletakkan di awal, berpusat di kejadian 1. Kemudian ada kegiatan A waktunya 5, kegiatan B waktunya 3, kegiatan C waktunya 4. Kemudian kita lihat di tabel, kegiatan yang mendahului D adalah A. Ya, berarti dari A kemudian ada D. Kita lihat lagi, kegiatan yang mendahului E itu adalah A dan B. Sehingga kalau kita gambar AB di sini, ini ada E. Ya. Dengan A-nya ini dummy. Setelah A ini dummy menuju ke E. Nah, ini kemudian kita lihat G, kegiatan yang mendahului adalah D dan E. D dan E di sini ya. Sama-sama menuju ke kejadian 5. Maka ada kegiatan G. Nah, yang terakhir di situ kegiatan yang mendahului H adalah F dan G.
ini karena ini G tadi, kemudian kita tarik di sini F-nya, karena F-nya yang mendahului adalah C, ya, sehingga dari G dan F ini kemudian ada kegiatan H. Nah, di sini gambar networknya ada A sampai H kegiatan dan juga 1 sampai 7 kejadian. Nah, untuk CPM ini mengenal beberapa waktu mulai dan waktu berakhir. Antara lain, A itu adalah ES, early start time, adalah waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai dengan memperhatikan waktu efisien yang diharapkan dan persyaratan urutan mengerjakan. Untuk B, latest start time atau LS, itu adalah waktu paling lambat untuk dapat memulai suatu aktivitas tanpa penundaan keseluruhan proyek. Untuk yang C adalah earliest finish time atau EF, adalah waktu paling awal atau tercepat suatu aktivitas dapat diselesaikan, atau sama dengan ES plus waktu aktivitas yang diharapkan. Kemudian yang D, latest finish time atau LF, itu adalah waktu paling lambat untuk dapat menyelesaikan suatu aktivitas tanpa penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan, atau sama dengan LS plus waktu kegiatan yang diharapkan. Kalau digambarkan itu seperti lingkaran satu kegiatan atau kejadian. Maksud saya di sini satu lingkaran kejadian dibagi menjadi 3. Yang kiri adalah nomor kejadian, kemudian yang kanan atas itu adalah EF, dan yang kanan bawah adalah LS. Nah, jika dalam satu kegiatan di sini menghubungkan 2 kejadian, jadi nomor kejadian 4 dan juga kejadian 6 dihubungkan oleh kegiatan E. Kegiatan E ini dengan waktu 9. Nah, kejadian yang belakang di sini adalah mulai. Nah, kejadian yang depan ini adalah selesai. Yang belakang, yang atas ini adalah ES, yang bawah ini ada LS. Kemudian yang depan, yang atas ini adalah EF, dan yang bawah di sini adalah LF. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan perkiraan waktu penyelesaian yang tercepat atau minimum, kita harus mencari critical path atau dinamakan jalur kritis itu ya. Dalam network, critical path ini dapat diperoleh dengan menentukan rangkaian aktivitas yang terpanjang sejak dari awal sampai penyelesaian proyek. Untuk mendapatkan critical path, perlu diketahui waktu paling awal dimulainya setiap aktivitas. Nah, dan critical path ini memiliki sifat atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, critical path merupakan jalur yang memakan waktu terpanjang dalam sebuah proses. Ingat, jadi critical path ini adalah jalur yang waktunya terpanjang. Itu yang kedua, critical path ini adalah jalur yang tidak memiliki tenggang waktu antara waktu selesainya suatu tahap aktivitas dalam waktu mulai suatu aktivitas yang lain dalam sebuah proses. Jadi tidak ada selisih waktu antara waktu selesai suatu aktivitas dengan waktu mulainya suatu tahapan aktivitas yang lain.
Kemudian aktivitas dummy atau semu dalam diagram metode ini digambarkan dalam garis putus-putus seperti pada contoh di gambar berikut. Dari gambar berikut ada kegiatan A, kegiatan B, kemudian dari B sini ada dummy digambarkan dengan garis C. Nah, aktivitas ini itu merupakan aktivitas fiktif dalam arti tidak punya waktu serta biaya. Aktivitas atau kegiatan dalam dummy ini tidak ada waktu dan juga biaya. Aktivitas dummy ini digunakan agar dapat pembuatan diagram network. Hubungan antara aktivitas-aktivitas dapat digambarkan dengan benar. Dummy diperlukan karena menghindari jaringan kerja yang dimulai atau diakhiri oleh lebih dari satu kejadian dan menghindari terjadinya dua kejadian yang dihubungkan dalam satu aktivitas. Kemudian ada lagi forward pass. Ini digunakan untuk mengidentifikasi waktu-waktu terdahulu. Jadi sebelum suatu aktivitas dapat dimulai, semua pendahulu langsungnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Ini berikut kriteria forward pass. Jadi yang A, jika suatu aktivitas hanya punya satu pendahulu, ya, pendahulu hanya satu langsung, maka ES-nya sama dengan EF dari pendahulunya. Dan yang B, jika suatu aktivitas punya beberapa pendahulu langsung, maka ES-nya adalah nilai maksimum dari semua EF pendahulunya. Jadi dengan rumus yaitu ES itu sama dengan maksimum dari EF semua pendahulu langsung. EF atau waktu selesai terdahulu dari suatu aktivitas itu adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu atau ES dan waktu kegiatannya. Dengan rumus EF itu sama dengan ES plus waktu aktivitas. Jadi contoh yang tadi networknya seperti ini ya. Dari sini kita bisa mengisi ES dan EF-nya. Nah, yang kita mengisinya dari kiri ke kanan. Dari yang awal ya. Kalau yang awal di sini kita isi dengan 0 karena tidak ada pendahulu. Nah, untuk yang nomor 2 di sini itu adalah EF yang ini. EF ini adalah ES yang di sini 0 plus waktu aktivitas. Waktu aktivitasnya adalah 5. Sehingga EF ini diisi dengan 5. Demikian juga dengan nomor 3. Ya, nomor 3 di sini EF nomor 3 itu kita bandingkan antara ES yang sebelumnya di sini 0 ya. 0 plus 3 dibandingkan dengan 0 plus 5. Mana yang maksimum dari EF semua pendahulunya? Ya kan? Karena 5 dan 3, maka kita pakai yang maksimumnya adalah 5. Demikian juga dengan yang nomor 4 di sini. Karena hanya satu yang pendahulunya, sehingga langsung diisi dengan 0 plus 4.
Nah, terus yang kelima di sini, karena yang di sini 5 plus 6 itu adalah 11, sedangkan yang ini 5 plus 5 10, ya kan? Karena 5 plus 5 di sini adalah 10 dan 11, maka kita ambil yang 11. Oke. Kemudian yang nomor 6 kita bandingkan 11 ditambah 4. 11 ditambah 4 adalah 15. Bandingkan dengan 4 ditambah 7, 11. Sehingga kita ambil yang maksimum adalah 15. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, 15 ditambah 5. Hasilnya adalah 20. Oke, seperti itu. Kemudian kita menghitung backward pass. Ya, backward pass berarti kita menghitungnya dari yang terakhir. Backward pass ini digunakan untuk menentukan waktu paling akhir. Untuk semua aktivitas harus ditentukan nilai dari LF-nya. Begitu juga dengan nilai LS. Ya. Kita sekarang menghitung LF dan LS. Berikut kriterianya untuk backward pass. Yang A, jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung bagi hanya satu aktivitas, maka LF-nya sama dengan LS dari aktivitas yang secara langsung mengikutinya. Nah, jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung bagi lebih dari suatu aktivitas, maka LF adalah minimum dari seluruh nilai LS dari aktivitas-aktivitas yang secara langsung mengikutinya. Dengan rumus LF itu adalah minimum dari LS-LS dari seluruh aktivitas yang langsung mengikutinya. Nah, waktu mulai terakhir atau LS dari suatu aktivitas ini adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir atau LF dengan waktu aktivitasnya. Dengan rumus LS sama dengan LF min waktu aktivitas. Contoh, dari hasil yang tadi terakhir kita peroleh nilai dari ES dan EF. Sekarang kita hitung untuk LS dan LF. Nah, ini dari kanan. Dari kanan 20. 20 min 5. Ini 15. Kemudian yang ke bawah 15 min 7. Ya, berarti di sini 8. Kita isi 8. Jadi ini 15 min 4. Yang di sini kita isi dengan 11. Kemudian 11 min 5. Ketemu 6. 11 min 6 itu adalah 5. Ya kan? Nah, yang di sini 5 min 5 itu sama dengan 0. Kemudian 6 min 3 itu 3 hasilnya. Kemudian 8 min 4 itu 4. Kita bandingkan hasilnya 4, 3, dan 0. Maka kita pilih yang 0, minimum. Seperti itu. Maka dari situ kemudian ada istilah slack. Itu adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk dapat diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Jadi slack
n itu adalah ls min es atau select n itu adalah lf min es. Ya, jadi yang atas ls atau lf itu dikurangi yang bawah es atau ef. Kemudian select ini biasanya digunakan untuk network yang disusun berdasarkan peristiwa. Sedangkan bila disusun berdasarkan aktivitas itu dinamakan dengan float. Kemudian ada beberapa tipe float di sini. Yang pertama adalah total float, yang kedua adalah free float. Untuk total float, ini adalah sejumlah waktu untuk penundaan yang terdapat pada suatu kegiatan, di mana kegiatan tersebut dapat diperlambat pelaksanaannya tanpa mempengaruhi selesainya proyek secara keseluruhan. Total float rumusnya adalah LF dikurangi durasi dikurangi dengan ES peristiwa al. Untuk free float itu adalah sejumlah waktu di mana suatu kegiatan non-kritis bisa terlambat atau diperlambat pelaksanaannya tanpa mempengaruhi kegiatan berikutnya. Rumusnya adalah free float sama dengan EF peristiwa akhir dikurangi dengan durasi dikurangi dengan ES di peristiwa awal. Ya, untuk kegiatan kritis maka TF itu sama dengan EF, yaitu nilainya 0. Artinya saat paling cepat selesainya kegiatan tersebut tepat sama dengan saat paling lambat terwujudnya suatu dari kegiatan berikutnya. Baik, dari contoh tadi kita peroleh diagram network seperti berikut. Ini sudah diisi ya di sebelah kiri ini. Kemudian kita coba mengingat kembali untuk satu kegiatan di sini. Yang sini adalah LF, ini LS, ini EF, ini ES gitu ya. Kemudian kita gambarkan atau kita buat tabel yang terdiri dari kegiatan, waktu, ES, EF, LS, LF, slack, TF, dan FF. Jadi untuk kegiatan, kita isi kegiatannya A, B, C, dan seterusnya sampai H. Kemudian waktu kegiatannya untuk A5, B3, C4, dan seterusnya sampai H5. Kemudian ES, ya, ES masing-masing kegiatan. Jadi untuk A berarti ES-nya adalah 0, B adalah 0, C 0, D itu adalah 5, dan seterusnya. Itu ES. Kemudian untuk EF, ya, untuk EF ini adalah ES plus waktu. Itu ya, 0 plus 5, 0 plus 3, dan seterusnya sampai 15 plus 5. Kemudian kita isi LF. LF dulu ya. LF ini sebelah sini. Jadi kegiatan A, LF-nya adalah 5. Kegiatan B ini adalah 6. Dan seterusnya sampai kegiatan H ini adalah 20. Itu LF. Kalau LS, ini ngisinya adalah LF min kegiatan. Waktu kegiatan. Misalkan kegiatan A berarti 5 min 5, 6 min 3, dan seterusnya. Ya. Sudah, kalau gitu, setelah itu kita isi slack-nya. Slack-nya adalah LS min ES. LS min ES. Ini ya, 0 min 0, 3 min 0, 4 min 0, dan seterusnya. Sampai 15 min 15. Kemudian kita hitung TF dan FF yang sudah kita pelajari tadi. Untuk TF itu adalah total float, untuk FF itu adalah free float. Jadi
total float itu adalah LF dari peristiwa akhir dikurangi durasi atau waktu dikali dengan ES. Jadi untuk peristiwa A, TF-nya adalah 5 min 5 min 0. Untuk B adalah 6 min 3 min 0. Untuk C 8 min 4 min 0. Untuk D 11 min 6 min 5. E nya adalah 11 min 5 min 6 ya. 11 min 5, maksud saya 11 min 5 min 5 gitu ya. Untuk F itu adalah 15 min 7 min 4. Untuk H 20 min 5 min 15. Itu adalah total float. Kemudian yang terakhir adalah free float atau FF. Itu adalah EF peristiwa akhir ya. EF peristiwa akhir dikurangi durasi atau waktu dikurangi dengan ES. Ya. Kita lihat yang atas berarti ya. 5 min 5 min 0. 5 min 3 min 0. 4 min 4 min 0. Yang ini 11 min 5 min 5. 11 min 6 min 5. Ini 15 min 4 min 11. 15 min 7 min 4. 20 min 5 min 15. Ya. Jadi kalian harus ingat-ingat ini ya, letaknya ini ya. Ini EF, ini LF, yang ini ES, ini LS dalam satu kegiatan. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita buat tabel, maka kita cek di sini yang nilai dari slack, TF, dan EF nilainya semuanya 0. Dari sini diperoleh yang nilainya semuanya 0 adalah kegiatan A, kegiatan D, kegiatan G, dan kegiatan H. Ya. Berarti dari sini itu yang kita pilih adalah A, ini D, kemudian G, kemudian H. Nah, ini adalah jalur kritisnya. Itu ya. Jadi seperti itu. Itu kegiatan-kegiatan yang kita pilih. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang PET. PET ini memiliki asumsi bahwa proyek yang akan dilaksanakan adalah baru. Jadi tidak ada contoh sebelumnya. Maka berdasarkan dengan asumsi itu, maka orientasi dari metode PET ini itu adalah mengoptimalkan waktu penyelesaian proyek. Ya, karena belum ada pengalaman sebelumnya, maka waktu penyelesaian proyek tertentu yang ada dalam proyek bersifat probabilistik. Jadi kita belum bisa menentukan waktunya. Jadi kita hanya bisa menduga secara probabilistik. Sebuah fitur yang membedakan PERT ini adalah kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian di masa penyelesaian kegiatan. Jadi untuk setiap aktivitas, model biasanya mencakup 3 perkiraan waktu. Yang pertama adalah waktu optimis atau A, 2 adalah waktu perkiraan paling mungkin atau M, dan 3 adalah waktu pesimis. Ya, ingat-ingat ada 3 waktu pada PERT. Untuk waktu optimis itu merupakan perkiraan waktu yang paling singkat bagi penyelesaian aktivitas. Untuk yang nomor 2, waktu perkiraan paling mungkin itu
yaitu waktu penyelesaian yang memiliki probabilitas tertinggi. Dan yang ketiga, waktu pesimis itu waktu terpanjang yang mungkin diperlukan dari suatu kegiatan. Nah, hubungan antara tiga taksiran waktu tersebut dapat diperlihatkan sebagai berikut. Ya. Ini ada grafik peluang ya. Kemudian yang tengah ini adalah most likely time atau M-nya. Kemudian yang sebelah kanan di sini adalah waktu pesimistik. Yang sebelah kiri adalah waktu optimistik. Nah, yang ini di sini activity time ini peluang 1 di antara 100 yang terjadi di sini ya. Kalau yang ini sama juga, cuma di sini kurang dari A. Ini ya. Ini hubungan antara tiga taksiran waktu itu. Nah, untuk PERT ini menimbang ketiga perkiraan waktu untuk mendapatkan rata-rata waktu kegiatan yang diharapkan. Jadi, mu rata-ratanya itu sama dengan A plus 4M plus B dibagi dengan 6. Ya, jadi kalau PERT ini dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, varians dari ini kita peroleh variansnya sama dengan B per A dibagi 6 kuadrat. Kemudian secara umum dapat dinyatakan bila terdapat kegiatan ke I di AI untuk kegiatan 1, 2, 3 sampai dengan N pada jalur kritis, maka waktu rata-rata pengerjaan proyek atau mu dan varians proyek itu adalah mu A dinyatakan seperti ini, mu A1 plus mu A2 dan seterusnya. Kemudian sigma A kuadrat atau variansnya itu penjumlahan dari sigma A1 kuadrat, sigma A2 kuadrat, dan seterusnya. Contoh misalkan di sini ada H kegiatan, kemudian ditentukan waktu optimis, waktu realistis, dan juga waktu pesimisnya. Di mana di sini juga ditentukan mana jalur-jalur kritisnya. A, C, E, G, dan H. Dari sini kita hitung waktu rata-rata dalam minggu ya. Di sini mu ini adalah A plus 4N plus B dibagi dengan 6. Ketemu waktu rata-rata kegiatan, tiap kegiatan, kemudian ketemu kita bisa menemukan variansnya. Ini rumusnya B min A per 6 dikuadratkan. Seperti ini. Nah, kemudian dalam hal ini timbul suatu pertanyaan, yaitu berapa seluruh proyek dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari gitu. Nah, untuk jumlah kegiatan yang banyak, kita dapat memakai distribusi normal sebagai waktu penyelesaian dalam jalur kritis. Jadi Z itu sama dengan X bar min mu per sigma. Ini ya. Z itu adalah nilai deviasi normal. X bar itu adalah waktu yang diharapkan. Kemudian mu adalah standar deviasi. Sehingga dari sini diperoleh 1,701. Dari nilai Z yang kita peroleh, jadi 1,7 tadi, kita cek ke tabel distribusi normal. Dari sini, dari tabel Z, nah di sini 1,7 yang atas kita pilih yang ke 0 ya.
dapat nilai 0,044565 ya. Dari nilai ini kemudian tadi ya, jadi 0,044565 ini, maka kalau satu, ini kan satu ya jumlahnya, ini kan 1 dikurangi dengan ini 0,044565 itu sama dengan sisanya yang di sini adalah 0,955435 ya. Ini untuk mu-nya adalah 15 dan X-bar-nya adalah 18. Dari sini dengan menggunakan tabel distribusi Z atau normal baku, untuk Z-nya yang kita peroleh 1,701 terdapat luas di bawah kurva normal. Untuk X-bar lebih besar dari 18 adalah 0,04455. Nah, dari ini berarti bahwa luas di bawah kurva normal dan garis X-bar kurang dari 918 itu adalah 1 dikurangi dengan ini, sama dengan 0,955. Nah, dengan kata lain, peluang waktu proyek dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari, ya, itu peluangnya adalah 0,955 atau 95,54%. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk part ini, pengerjaannya secara probabilistik dengan menggunakan statistik. Oke, untuk penjelasan materinya cukup sampai sekian. Ini ada contoh tugas, silahkan dikerjakan. Tugas 1 dan tugas 2 bisa dibuat latihan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian penjelasan dan materi dari saya untuk jaringan kerja materi mata kuliah riset operasi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.